Terima kasih. Terima kasih cinta. Terima kasih guru. Karya Hairil Anwar. Terima kasih guru untuk teladan yang telah kau berikan. Aku selalu mempertimbangkan semua yang kau ajarkan dan merefleksikan pada karakter dan pribadiku. Aku mau menjadi sepertimu, pintar, menarik, dan gemesin, positif, percaya diri, dan protektif. Aku mau menjadi sepertimu, berpengetahuan, pemahaman yang dalam, berpikir dengan hati, dan juga kepala, memberikan kami yang terbaik dengan sensitif dan penuh perhatian. Aku mau menjadi sepertimu, memberikan waktu, energi, dan bakat untuk meyakinkan masa depan yang cerah pada kita semua. Terima kasih guru yang telah membimbing kami. Aku mau menjadi sepertimu. Halo teman-teman, izinkanlah saya untuk menceritakan kembali novel karya Terelie yang berjudul Dia Adalah Kakakku. Jadi buku ini merupakan di cover buku dari Bidadari Surga. Buku ini menceritakan tentang seorang anak perempuan bernama Laisa yang hidup bersama ibu dan keempat adiknya. Laisa adalah seorang kakak yang sangat mencintai keempat adiknya, yaitu Dalimunte, Ikanuri, Wibisana, dan juga si bungsu Yasinta. Mereka tinggal di sebuah lembah yang sangat indah, Lembah Lahambai namanya. Laisa rela mengorbankan apapun agar adik-adiknya tetap bisa bersekolah, termasuk mengorbankan impiannya sendiri. Pada saat itu, ia melihat mama tidak sanggup membeli seragam sekolah untuk adiknya Dali. Maka dari itu, ia memutuskan untuk berhenti bersekolah dan membantu mama di ladang, dan terus bekerja keras mengumpulkan uang untuk membiayai adik-adiknya. Sejak ayah mereka meninggal diterkam penguasa Gunung Kendeng, Laisa selalu menunaikan janji yang selalu dipegangnya erat. Buku ini sangat menyentuh bagi para pembacanya, apalagi hubungan kakak adik yang terjalin antara Laisa dan keempat saudaranya sangat indah. Saya paling suka hubungan kakak adik antara Laisa, Dalimunte, dan juga Yasinta. Karena sebagai adik, Dalimunte dan Yasinta sangat patuh dan sangat mencintai kakaknya. Halnya dengan Ikanuri dan Wibisana, saudara yang nyaris kembar karena kelakuannya. Padahal mereka bukan anak kembar, sebab usia mereka terpaut 1 tahun lebih. Meskipun mereka nakal, sebenarnya hubungan antara Laisa dengan kedua adiknya ini jauh lebih emosional, namun tetap indah. Pada kenyataannya, Ikanuri dan Wibisana sangat mencintai dan menghormati Laisa. Menurut saya, yang paling menyentuh pada saat Ikanuri dan juga Wibisana meminta maaf kepada Laisa tepat saat mereka tiba di kamar kakaknya. Setelah belasan jam kelintas benua demi menemui sang kakak tercinta, maka cerita seru ini pun dimulai. Seperti biasa, Terelie dalam kesederhanaannya selalu lihai dalam memberikan kejutan. Membaca buku ini membuat saya tertawa, terharu, bahkan sampai menetikkan air mata karena segala keharuan yang dialami oleh masing-masing karakter dalam buku ini. Buku ini beralur maju mundur. Laisa mengajarkan adik-adiknya untuk selalu kerja keras, dan kerja keras. Sepeninggalan ayah mereka, kehidupan mereka menjadi susah.
Perlahan tapi pasti dengan usaha gigih Laisa, mereka membuka perkebunan stroberi di lembahnya yang sangat indah. Meskipun percobaan pertama mereka gagal, namun Laisa pantang menyerah, sehingga usaha perkebunan stroberi yang awalnya hanya 1 hektar, setelah sukses maka berkembang menjadi ribuan hektar. Berkat Mama dan juga Laisa, adik-adiknya bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Bahkan kedua adiknya Dalimunte dan juga Yasinta berhasil mendapatkan beasiswa S2 di luar negeri. Sementara Ikanuri dan Bibisana, bagi mereka lulus kuliah saja sudah seperti keajaiban dunia ke-8 dan ke-9. Meskipun Laisa menawarkan pada mereka untuk melanjutkan kuliah, tapi kedua adiknya itu tidak mau. Keempat adiknya menjadi orang yang sukses di dalam bidangnya masing-masing. Hal tersebut sangat kontras dengan apa yang diraih Laisa. Tapi bagi Laisa ini bukanlah tentang bagaimana kehidupannya, melainkan bagaimana ia bisa menempati janjinya terhadap adik-adiknya. Pengorbanan yang Laisa lakukan memang layak diganti dengan menjadikan salah satu bidadari di surganya. Dalam novel ini pun tersirat pesan tentang bagaimana pentingnya sekolah dan juga sekolah, serta sikap yang diajarkan Mama dan juga Laisa untuk berdoa, sholat, bekerja keras, mandiri, dan juga bertanggung jawab, sehingga hasilnya bisa dilihat dengan kesuksesan yang akhirnya bisa diraih oleh keempat adik Laisa. Garis kehidupan sederhana dan apa adanya milik mereka menjajak masa depan yang gemilang. Anak-anak yang mengukir indahnya perjuangan hidup. Di buku ini pun penulisnya menyelipkan berbagai pengetahuan. Buku ini entah nyata atau tidak, tetapi terasa seperti kisah nyata yang diceritakan sang penulis. Pertanyaan itu muncul dalam benak saya terutama pada saat saya membaca bab terakhir, yaitu menjadi saksi urusan ini. Mungkin pula jika mereka mengizinkan menuliskan kembali kisah-kisah masa kecil mereka yang indah pada halaman 387. Benar atau tidaknya kisah dalam novel ini hanya penulislah yang tahu. Jadi nilai moral yang dapat kita ambil dari cerita kali ini adalah saling memaafkan, saling menghargai, saling menolong, menjaga kelestarian alam, mengelola alam, selalu rajin beribadah dan beriman kepada Yang Maha Kuasa, bersyukur dan juga sabar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Halo semuanya, pada video yang pertama ini saya ingin menceritakan tentang sebuah legenda yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta yang berjudul Asal-usul Gunung Berapi. Alkisah Pulau Jawa termasuk salah satu dari 5 pulau terbesar di Indonesia. Konon katanya, pada masa lampau pulau ini letaknya tidak rata atau miring. Oleh karena itu, para dewa di kahyangan bermaksud untuk membuat pulau tersebut menjadi tidak miring. Dalam sebuah pertemuan, kemudian mereka memutuskan untuk mendirikan gunung yang tinggi dan juga besar berada di tengah-tengah Pulau Jawa sebagai penyeimbang. Disepakatilah untuk memindahkan Gunung Jamur Dipa yang berada di laut selatan ke sebuah dataran yang rendah yang terletak di perbatasan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Boyolali, serta Klaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, di daerah di mana Gunung Jamur Dipa itu akan diletakkan, terdapat 2 orang empu yang sedang membuat trisakti. Mereka adalah Empu Rama dan Empu Pamadi yang memiliki kesaktian yang tinggi. Oleh karena itu, para dewa terlebih dahulu akan menasihati kedua empu tersebut agar segera pindah ke tempat lain, sehingga mereka tidak akan terhenti oleh gunung yang akan ditempatkan di daerah itu. Para dewa yaitu Batara Guru segera mengutus Batara Narada dan juga Dewa Penyarika serta sejumlah pengawalnya dari Istana Kahyangan untuk membujuk kedua empu tersebut. Setibanya di tempat itu, utusan para dewa pun segera menghampiri kedua empu tersebut yang sedang sibuk menempa sebatang besi yang dicampur dengan bermacam-macam logam. Dapat terkejutnya Batara Narada dan juga Dewa Penyarikan
Saat menyaksikan cara Empu Rama dan juga Empu Pamadi membuat keris, kedua empu tersebut menempa batangan besi membara tanpa menggunakan palu dan juga landasan logam, tetapi hanya dengan paha juga tangan mereka. Kepalan tangan mereka bagaikan palu baja yang sangat keras. Setiap kali kepalan tangan mereka pukulkan pada batangan besi membara itu, terlihat cahaya yang memancar. Maaf, kami utusan para dewa ingin berbicara dengan empu berdua, sapa dewa penyarikan. Kedua empu tersebut langsung menghentikan pekerjaan dan kemudian mempersilahkan kedua utusan dewa tersebut untuk duduk. Ada apa gerangan pukulan? Ada yang dapat hamba bantu? Tanya Empu Rama. Kedatangan kami kemari untuk menyampaikan permintaan para dewa kepada Empu, jawab Batara Narada. Apakah permintaan itu? Tanya Empu Pamadi penasaran. Semoga permintaan itu dapat kami penuhi. Batara Narada pun menjelaskan permintaan para dewa kepada kedua empu tersebut. Setelah mendengar penjelasan itu, keduanya hanya tertegun. Mereka merasa permintaan para dewa itu sangatlah berat. Maafkan hamba Pukulun, hamba bukannya bermaksud untuk menolak permintaan para dewa, tetapi perlu Pukulun ketahui bahwa membuat keris sakti tidak boleh dilakukan sembarangan, termasuk dengan berpindah-pindah tempat. Tapi Empu, keadaan ini sudah sangat mendesak. Jika Empu berdua tidak segera pindah dari sini, Pulau Jawa ini semakin lama akan bertambah miring, kata Dewa Penyari. Benar kata Dewa Penyari kan Empu, kami pun bersedia mencarikan tempat yang jauh lebih baik untuk Empu berdua, ujuk Empu Narada. Meskipun telah dijanjikan tempat yang lebih baik, namun kedua empu tersebut tetap tidak mau pindah dari tempat itu. Maaf Pukulun, kami belum dapat memenuhi permintaan itu. Kalau kami berpindah tempat, sementara pekerjaan ini belum selesai, maka keris yang sedang kami buat ini tidak sebagus yang diharapkan. Lagi pula, masih banyak tanah datar yang lebih bagus untuk menempatkan Gunung Jamur Dipa itu, kata Empu Pamadi. Melihat keteguhan hati kedua empu tersebut, Empu Narada dan juga Dewa Penyarikan mulai kehilangan kesabaran karena mengemban amanat dari Batara Guru. Mereka terpaksa mengancam kedua empu tersebut agar segera pindah dari tempat itu. Hai Empu Rama dan Empu Pamadi, jangan memaksa kami untuk mengusir kalian dari tempat ini. Kedua empu tersebut tidak takut dengan ancaman itu, karena mereka merasa juga sedang mengemban tugas yang harus diselesaikan. Oleh karena kedua belah pihak tetap teguh pada pendirian masing-masing, akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka. Kedua empu tersebut tidak gentar meskipun yang mereka hadapi adalah utusan para dewa. Dengan kesaktian yang dimiliki, mereka siap bertarung demi mempertahankan tempat itu. Tak ayal pertarungan sengit pun tak dapat dihindarkan. Dikeroyok oleh dua dewa dan bala tentaranya, kedua empu tersebut berhasil memenangkan pertarungan itu. Batara Narada dan juga Dewa Penyarikan yang kalah dalam pertarungan itu segera terbang ke Kahyangan untuk melapor kepada Batara Guru. Ampun Batara Guru, kami gagal membujuk kedua empu itu. Mereka sangat sakti mandraguna, lapor Batara Narada. Mendengar laporan itu, Batara Guru menjadi murka. Dasar memang keras kepala kedua empu itu. Mereka harus diberi pelajaran, ujar Batara Guru. Dewa Bayu, segeralah kamu tiup Gunung Jamur Dipa itu. Kesaktiannya pun, Dewa Bayu segera meniup gunung itu. Tiupan Dewa Bayu yang bagaikan angin topan berhasil menerbangkan Jamur Dipa hingga melayang-layang di angkasa dan kemudian jatuh tepat di perapian kedua empu tersebut. Kedua empu yang berada di tempat itu pun ikut tertindih oleh Gunung Jamur Dipa hingga tewas seketika. Menurut cerita, roh kedua empu tersebut kemudian menjadi penunggu gunung itu. Sementara itu, perapian tempat keduanya membuat keris sakti berubah menjadi kawah. Karena kawah itu pada mulanya adalah sebuah perapian, maka para dewa mengganti nama gunung itu menjadi Gunung Merapi. Demikianlah cerita asal mula Gunung Merapi dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Provinsi Jawa Tengah. Hingga saat ini, kawah Gunung Merapi tersebut masih aktif dan sering mengeluarkan lahar, disertai dengan hembusan awan panas.
Sejak tahun 1543, gunung berapi ini sudah meletus sebanyak kurang lebih 68 kali. Adapun pesan moral yang dapat dipetik dari cerita di atas adalah bahwa orang tidak mau mendengar nasihat akan mendapatkan celaka. Seperti halnya dengan Empu Rama dan juga Empu Pamadi. Oleh karena enggan mendengar nasihat para dewa, akibatnya mereka tewas tertindih gunung Jamur Tipa.